Salam saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, walaupun masa-masa yang sulit, Tuhan telah menolong kita dan memberkati kita dari wabah virus corona ini. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-28. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan kami boleh merasakan pertolongan yang luar biasa. Dan pada saat ini Tuhan kami meminta pimpinan-Mu, Tuhan berkati pikiran dan hati kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah memandang saja berjinah. Dari Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-28, beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman jangan berjinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara yang terkasih, hukum adalah sebuah peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, tanpa terkecuali orang kaya maupun orang miskin. Semuanya harus menaati demi terciptanya kedamaian. Hukum di dalam kekristenan sangatlah tinggi, di mana Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat keras dan memiliki nilai tinggi di tengah-tengah dunia ini, di mana dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa. Oleh karena itu Yesus berkata, memandang perempuan saja kita sudah dianggap berzina. Saudara yang terkasih, hal ini dikatakan Yesus agar kita menyadari bahwa memandang dan mengingini sesama itu adalah dosa perzinahan. Jadi sebagai orang percaya, kita dituntun untuk memahami secara benar hukum yang ditetapkan Tuhan di dalam firman-Nya, sehingga kita tidak sembrono melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Dosa perzinahan bukan saja melakukan hubungan seks di luar nikah, akan tetapi dosa perzinahan dianggap dosa jika kita memandang lawan jenis dan menginginkannya serta melakukannya. Inilah yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Inilah yang harus kita lakoni. Inilah yang harus kita lakukan agar kita tidak terjebak terhadap dosa-dosa perzinahan. Akhir-akhir ini banyak orang yang jatuh di dalam dosa perzinahan akibat memandang orang lain lebih dari segalanya, dan semakin hari semakin jahat perbuatannya di hadapan Allah. Saudara tahu, ketika kita memandang seseorang, kita akan melihat orang itu dan kita menginginkannya, dan kita harus melakukannya. Ini adalah intimidasi dari iblis agar kita jatuh ke dalam lautan api, agar kita jauh dari Tuhan. Jadi marilah kita harus berhati-hati dan kita harus sadar dan berjaga-jaga, sebab firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang terkasih, hukum di dalam Alkitab adalah yang diturunkan oleh Allah di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat melalui Musa. Dan di dalam hukum Taurat itu terdapat hukum jangan berzina. Dan inilah ketetapan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita menyadari
bahwa berzina itu adalah sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi janganlah kita menyerahkan tubuh kita ini kepada perzinahan, karena Tuhan akan murka kepada kita. Saudara yang terkasih, banyak di luar sana yang kita melihat bahwa hubungan seks di luar nikah, perselingkuhan, seks bebas, perceraian dan lain sebagainya. Mengapa hal ini terjadi? Apakah Tuhan tidak memberi aturan? Tidak, saudara. Tuhan sudah menetapkan sebuah aturannya di dalam Alkitab. Bahkan larangan-larangan sudah diberitahukan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi diakibatkan karena tidak memiliki hubungan yang erat terhadap Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran Allah tidak bisa kita terima secara benar, sehingga kemurahan Tuhan tertutup atas kita akibat kedegilan hati kita, kekerasan hati kita yang tidak mau bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita cenderung melakukan dosa dan Roh Kudus tidak mampu hadir dalam hati kita. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah bergaul karib dengan Tuhan? Dan apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Mari kita review hidup kita. Mari kita cek pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita sudah terjebak terhadap kepalsuan dunia, sehingga kita melupakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara tahu bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi Tuhan berfirman, hendaklah kau serupa dengan Kristus. Mari kita terus berjuang dan berkelahi dengan dunia ini, agar kita mampu menaklukkan keinginan-keinginan duniawi dan memikul salib serta menyangkal diri. Ikutilah apa yang Tuhan lakukan. Ikutilah apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Jauhkanlah larangan-larangan yang Tuhan tetapkan di dalam firman-Nya. Taatilah hukum agar tidak terjatuh di dalam dosa-dosa, serta milikilah hati yang siap menerima kebenaran, agar Roh Kudus mampu bertata di dalam hati dan pikiran kita, dan bergaul kariblah dengan Tuhan melalui persekutuan, doa, dan membaca firman-Nya setiap saat. Serta serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampu hadir di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.